Kemudian ini ada rumor kayaknya ada juragannya ini konflik nasab ini sampai menghabiskan dana 5 triliun ini. Kalau begitulah jenengan yang diuntungkan ini. Kita tidak kebagiannya. Terus soal perputaran uang, itu model bisnis biasa itu. Tadi 5 triliun. Yang paling kaget itu ketika ada Mobile Legends itu berapa triliun itu yang berputar itu gara-gara kasus itu. Jadi ini apakah kita menjadi korban atau menjadi customer? Saya bukan konten kreator, tapi saya peneliti. Memang benar sekitar 4 sampai 5 triliun itu uang berputar di beberapa bulan terakhir hanya untuk isu nasab. Jadi yang untung itu siapa? Yang untung ternyata konten kreator kan. YouTuber seperti Zaini, Hanif Farhan, Mohsin Official, Gus Hasan Sarif yang mengkapitalisasi hal ini sebagai konten itu diuntungkan, dan kita sebenarnya kan korban ya, kita korban nggak ngerti apa-apa, yang bikin konten tidak analitik, ternyata kita tonton terus kita jadi benci. Terus saya itu ngerasain dulu itu, saya itu tanpa alasan dengar kalimat Yahudi itu bisa benci tanpa tahu alasannya ya, karena sejak kecil diajari kalau walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro gitu, tapi pokoknya benci aja gitu. Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu kalau daya kritisnya itu gak nyala ya. Tuh. Jadi banyak orang yang berusaha mencari uang ya dari YouTube untuk kasus ini. Itu hakon itu benar itu. Kebetulan saya bukan konten kreator, bikin konten paling kan seminggu sekali. Itu pun kalau ada Kiai Mat nulis. Kalau enggak ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Lebih percaya kepada siapapun, berpro kepada pihak manapun, sesama muslim saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Wabil khusus Gus Rumail, semoga Allah lancarkan penelitiannya, semoga Allah mudahkan semua urusannya, amin, Allahumma amin. Saya disclaimer dulu bahwa dalam cuplikan tadi itu ada dua hal penting. Yang pertama, memang sekilas tidak sinkron jawaban Gus Rumail dengan pertanyaannya, karena memang di versi utuhnya pertanyaannya itu diulang 2 kali. Versi seriusnya itu adalah ketika ada seseorang yang bertanya bahwa menurut laporan dari sebuah instansi, perputaran uang, ingat ya, perputaran uang selama beberapa bulan terkait dengan isu nasab ini sudah mencapai 5 triliun di medsos ya. Artinya uang di medsos itu adalah mungkin yang diperoleh oleh orang-orang yang membuat konten tentang itu ya, oleh YouTuber, oleh orang di Instagram, di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Jadi perputaran uang di situ. Sementara pertanyaannya kok seolah-olah ada bandarnya yang menggelontorkan uang dan seolah-olah isu nasab ini sengaja diciptakan. Padahal bukan itu ya. Lalu Gus Rumail ya dengan begitu percaya diri mengatakan sebagai peneliti, bukan konten kreator. Ini bukan konten kreator nanti ya, sekarang sebagai peneliti. Berarti sudah meneliti benar-benar dan membenarkan bahwa memang ada sekitar 4 atau 5 triliun uang berputar ya di isu-isu nasab ini. Artinya ada pendapatan orang-orang yang aktif membuat konten di situ mencapai 5 triliun. Saya juga agak bingung, 5 triliun itu misalnya dibagi kepada 1.000 orang, masing-masing 5 miliar. Kalau dibagi kepada misalnya 5.000 orang, masing-masing 1 miliar. Wah, nama saya disebut pertama lagi sebagai orang yang mengkapitalisasikan ini dan mendapatkan keuntungan. Ya amin ya, amin, semoga sampai kepada 5 miliar ya. Nah, itu doa, saya anggap doa ya. Kalau masalah menyebut nama saya, tanggapan baik saya adalah saya anggap sebagai doa. Begitu juga saya anggap mungkin mau mempromosikan saya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya, ketika menyebut bahwa siapa yang untung adalah konten kreator seperti Zaini, disebut pertama ya. Seolah-olah ini kalau masalah tertib mungkin saya yang paling beruntung ya. Yang paling banyak dapat dari 5 triliun itu ya. Kemudian ada Mohsin, ada Farhan, ada siapa gitu ya, yang untung. Siapa yang rugi? Kita. Nah, Gus Rumail bilang kita. Berarti dia ini memposisikan diri bukan sebagai konten kreator, tapi sebagai penikmat. Setahu saya, konten kreator itu orang yang punya channel dan membuat konten lalu mengupload. Konten itu adalah materi yang ditayangkan, kreator itu adalah yang buat. Memangnya kontennya itu siapa yang buat? Satu ya. Apakah karena menguploadnya hanya setiap minggu lalu bukan konten kreator? Ada satu orang, kalau kita akrab dengan YouTube itu, Agung Hapsah itu,
Sudah jutaan subscribernya, bahkan konten-konten kreator yang pionir ya, pemula ya, yang sejak awal, yang mulai membangkitkan per-YouTuban di Indonesia itu. Kalau ngupload sekarang ini, kadang 4 bulan sekali, kadang 5 bulan sekali, dan nunggu-nunggu momentum memang. Bukan setiap hari. Tapi tetap tidak ada yang mengatakan lalu dia bukan konten kreator ya. Jadi istilah dari mana? Gus Romel bukan konten kreator hanya karena nguploadnya nunggu-nunggu keimbat nulis ya. Tetapi ya namanya peneliti mungkin bolehlah membuat istilah sendiri ya. Mungkin dengan penelitiannya atau apa lalu muncul istilah itu. Silahkan ya. Silahkan. Semua orang itu berhak bicara apapun yang dianggapnya benar ya, dengan hujahnya dan sebagainya. Saya tidak mau berpolemik soal itu. Kemudian ada yang juga agak sedikit tajam sebetulnya ketika setelah menyebut nama Zaini dan lain, itu lalu bicara siapa yang jadi korban, masyarakat. Kenapa jadi korban? Karena ada konten-konten kreator yang kontennya tidak analitik. Tidak analitik itu kalau bahasa pasarannya itu asal-asalan ya, asal ngomong ya. Jadi asal buat konten, terus ternyata itu meracuni. Lalu diambil kasus, saya benci kepada Yahudi. Tiba-tiba ada orang bilang ini Yahudi atau saya, lalu ada kebencian gara-gara nonton konten yang asal-asalan. Nah, kira-kira kan begitu ya. Mungkin maksudnya yang analitik itu hanya kontennya Gus Romel, yang lain enggak, yang lain sampah semua, asal-asalan semua. Yang analitik yang benar-benar tajam itu punya Gus Romel. Kalau secara keseriusan iya, Gus Romel bikin konten itu memang enggak asal-asalan ya, mentelaah kitabnya, mencari kitabnya sampai ke mancanegara, itu harus kita apresiasi. Jadi walaupun saya tidak ngegas konten saya yang gak asal-asalan, tapi tidak akanlah setara dengan kontennya Gus Romel. Setidaknya saya melihat effortnya, saya tidak ada masalah dengan itu. Cuma kalau lalu dipatenkan selain punya dia itu menjadi racun, membahayakan, ya mungkin bisa begitu, ya mungkin saja tidak. Makanya saya selalu sampaikan Allahumma hdina ihdas sabil. Ya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan jalan yang terbaik. Karena kadang-kadang tontonan benar tapi kita memahaminya salah. Ada tontonannya salah, kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, sehingga kita malah tetap tercerahkan. Itu semuanya bisa saja terjadi. Kemudian masalah mengkapitalkan. Saya kira memang di dunia ini apapun itu dikapitalkan ya. Artinya kebanyakan gitu ya. Dan apakah kalau konten kreator itu mengkapitalkan lalu menambah beban kepada viewernya? Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Mungkin tidak banyak yang berpikir gitu. Kamu buat konten, kamu tidak aktifkan iklannya, artinya kamu matikan. Kalau punya Gus Romel diaktifkan iklannya, monetasinya aktif. Setahu saya karena ada iklannya ya. Berarti termasuklah kepada mengkapitalkan. Tetapi karena dia bukan konten kreator, mungkin tidak termasuk kepada yang dia sebut tadi yang dapat keuntungan. Wallahu alam. Makanya mengkelompokkan diri sebagai yang rugi. Ya silahkanlah ya. Silahkan untuk apa kita mendebat itu ya. Apalagi beliau peneliti, mungkin punya penelitian untuk itu ya. Tetapi saya ingatkan misalnya ada konten yang dimatikan iklannya. Apakah lalu kalian itu mengeluarkan modal untuk nonton itu separuh? Enggak, sama Pak, sama. Durasi berapa menit, itu iklannya cuma berapa detik. Jadi tetap semakin banyak kamu nonton, mau ada iklannya mau tidak, tetap keluar modal. Jadi sebetulnya dalam YouTube itu kita tidak pernah menjual kepada viewer. Artinya menjual iklan ya, enggak. Kita menawarkan video, ada iklannya atau tidak, itu orang yang mau nonton tetap harus keluar modal. Kenapa? Karena butuh kuota. Kita dapat keuntungan itu hanya kalau mereka tidak skip iklan misalnya. Rata-rata skip iklan kan, kecuali iklan yang wajib di awal itu. Jadi sebetulnya orang jualan di YouTube itu nggak seperti orang jualan yang asal sudah ada iklannya terus setiap orang yang nonton itu dia nyumbang banyak. Enggak juga ya. Enggak juga. Itu masih pilihan. Kamu bisa skip iklan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara masalah mengkapitalkan, ya tidak bisa dipungkiri ya memang benar. Maka termasuk hal-hal tidak penting ini saya bahas ya untuk menegaskan bahwa saya memang mengkapitalkan ya. Jadi hati-hati kalau ngomong ya. Nanti semuanya saya jual. Mau Gus Romel mau siapa ngomong asal kita jual ya. Biar benar ucapan mereka bahwa saya itu ngambil keuntungan besar sekali, biar semakin besar ya. Dan sebetulnya tidak perlu merasa ini isu yang luar biasa, yang menguntungkan bagi para YouTuber, yang wow, enggak. Kucing kawin aja ya bisa menguntungkan YouTuber ya. Ada artis pukul suaminya, menguntungkan bagi YouTuber ya. Apapun menguntungkan, ada kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta, bukan YouTuber, ya televisi, ya media massa, semuanya menjadi laris. Semuanya menjadi dapat pemasukan ekstra ketika ada berita heboh.
Jadi kalau kita memandangnya begitu ya memang, bahkan kalau kita mau jauh-jauh lebih mentelaah lagi, ada satu falsafah. Maso ibu kaumin inda kaumin fawaidu. Memang sudah hukum alam, musibah menimpa satu kaum, bisa jadi bagi kaum yang lain itu adalah faidah, keuntungan. Kamu jadi dokter kalau nggak ada orang sakit kan nggak dapat untung, jangan ada dusta di antara kita. Walaupun bukan orientasinya ngambil keuntungan, tapi proses dapat keuntungan itu ada. Entah saling menguntungkan atau tidak, itu kan lain urusannya. Jadi jangan selalu dinarasikan seolah-olah kalau YouTuber itu cuma memberikan kerusakan, tidak memberikan keuntungan sama saya. Ya walaupun mungkin saya yang mewakili itu ya, saya sampaikan hal yang tidak berguna, saya dapatkan keuntungan ya. Cuma kalau sampai mendapat bagian dari 5 triliun itu ya 0,00% juga sudah lumayan ya. Itu saya anggap sebagai doa. Jadi saran saya ya, saran saja. Kalau bicara hal-hal di YouTube mesti ekstra lebih hati-hati. Kenapa? Karena semakin Anda banyak salahnya atau semakin ada hal-hal yang aneh, akan semakin ramai, akan semakin heboh. Allahumma hdina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.